bernama Lurita Putri Permatasari, biasa dipanggil Bu Putri. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Ini adalah materi kelas 9, pelajaran IPA. Nah, dari awal hari ini kita harus membaca bismillah ya, untuk memperlancar dalam belajar kali ini. Kita akan menjelaskan atau mempelajari materi tentang sistem reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi bagian-bagian alat reproduksi pada wanita. Ini adalah skema dari materi yang akan kita pelajari. Tapi kita akan fokus kepada sistem reproduksi manusia pada wanita. Nah, ini untuk perhatian kalian ya. Isi materi berikut ini merupakan konten pendidikan, bukan pornografi maupun porno aksi. Jadi diharapkan ketika kalian mempelajari materi ini, kalian harus serius. Tidak perlu bercanda ya, karena ini adalah konten pendidikan. Pertanyaan mula-mula adalah, mengapa sih seorang wanita dapat hamil sedangkan pria tidak? Kenapa hayo kira-kira? Nah, ini dia, karena sistem reproduksi manusia, yaitu pada wanita, itu berbeda dengan pria. Sudah terlihat dari bentuk organnya. Organ yang sebelah kiri dari kalian itu organ reproduksi pada wanita. Kalau yang sebelah kanan itu reproduksi pada pria. Ada beberapa pertanyaan mungkin di kepala kalian. Kenapa sih belajar ini? Kenapa sih harus mempelajari tentang sistem reproduksi pada wanita? Ada 3 komponen pertanyaan yang menjadi fokus kita dalam video kali ini. Yang pertama adalah, bagaimana kamu dapat berada di dunia ini? Yang kedua, berapa lama kamu ada di kandungan ibumu? Dan yang terakhir, dari mana sih kamu mendapatkan makanan selama dalam kandungan ibumu? Nah, sebelumnya kita akan menjelaskan nih tentang ayat yang ada di Al-Quran tentang penciptaan manusia. Ini ada di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Di sini sudah dijelaskan bahwa kami telah menciptakan, kami di dalam ayat ini adalah Allah ya, manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Dalam hal ini adalah rahim seorang perempuan. Maka dari itu kenapa laki-laki nggak bisa hamil? Kenapa? Karena laki-laki nggak punya rahim. Nah, di ayat selanjutnya ini sudah dijelaskan dalam awal-awalnya Allah menciptakan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah penciptaan yang paling baik. Masya Allah ya, dari hal yang kotor, dari hal yang hina, bahkan itu tercipta seperti kita kali ini, menjadi calon-calon dokter, calon-calon guru, calon-calon presiden, calon-calon penerus bangsa. Masya Allah. Jadi kalian yang merasa hina itu salah besar. Walaupun kalian berasal dari yang hina, maka akan berhasil di kemudian hari jika kalian berusaha. Nah, ini ada di surat As-Sajdah ayat 7 sampai 8. Selanjutnya, alat reproduksi wanita itu terbagi menjadi 2. Apa saja sih? Yang pertama adalah eksternal. Eksternal ini adalah bagian luar. Bentuknya akan seperti ini. Bentuk dari alat reproduksi wanita bagian luar. Untuk yang kedua adalah bagian internal, bagian dalam organ reproduksi wanita, yaitu bentuknya seperti ini. Kok ada tanya-tanya ya? Nah, ini akan kita kulik di materi next selanjutnya. Lanjut ya. Ini ada alat reproduksi wanita eksternal bagian luar.
Tadi ya, alat reproduksi wanita eksternal bagian luar itu ada dua saluran. Dua saluran ini disebut vulva. Vulva ini salurannya apa saja sih? Ada dua, yaitu uretra atau saluran urin, dan yang kedua adalah vagina. Nah, vagina ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu labia minora dan labia mayora. Selanjutnya, kita bahas tentang alat reproduksi wanita bagian dalam atau internal. Bentuknya seperti ini. Di sebelah kanan yaitu ovarium, disebut juga dengan indung telur. Di bagian bawahnya ada uterus, disebut juga rahim. Selanjutnya kita ke arah kanan, yaitu tuba falopi, bisa disebut juga ovidak, atau juga ini adalah saluran sel telur. Di bawahnya lagi ada serviks, dan yang terakhir adalah vagina. Kita akan menjelaskan atau mengetahui tentang bagian-bagian ini tuh fungsinya apa saja sih? Nah, ini dia. Yang pertama, pada wanita terdapat sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Nah, ini juga bisa disebut dengan sel telur. Selanjutnya, setiap ovarium mempunyai saluran telur yang disebut apa yo? Nah, benar, tuba falopi. Selanjutnya, tuba falopi atau ovidak atau nama lainnya adalah saluran sel telur. Itu juga bisa sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Kita ambil kata kuncinya nih, fertilisasi. Ingat-ingat, nanti kita akan bahas di next slide selanjutnya. Di mana ini tuh adalah bertemunya sel telur dengan sel spermatozoa. Selanjutnya adalah kedua saluran telur itu bermuara pada uterus atau nama lainnya adalah rahim. Selanjutnya, uterus itu fungsinya untuk apa sih? Untuk apa ya? Untuk tempat berkembangnya embrio. Dan selanjutnya lagi, yang tadi digambar itu serviks ya. Serviks itu nama lain dari leher rahim. Itu berhubungan dengan lubang tempat keluarnya bayi yang disebut vagina. Dan vagina ini juga punya fungsi lain. Ketika tidak ada pembuahan oleh ovum, maka terjadinya menstruasi. Nah, darah menstruasi kalian bagi perempuan ya, itu keluarnya melalui vagina. Selanjutnya, apa sih? Tadi kan kita bertanya ya, menanyakan apa sih fertilisasi? Kayaknya baru belajar deh. Oke, nggak apa-apa, tenang aja, kita akan menjelaskan apa itu fertilisasi. Fertilisasi adalah bertemunya sel telur dengan sel spermatozoa. Nah, lihat deh, itu adalah ribuan sel sperma yang masuk ke dalam tubuh wanita. Hanya ada satu yang menjadi pemenang, dan itu adalah kita. Masya Allah ya, berarti kita ini bukan pecundang, atau lagi kita adalah orang-orang yang tidak punya power, karena kita adalah para pemenang. Nah, dia akan masuk ke dalam tubuh wanita, dan hanya ada satu saja yang bisa masuk. Ketika itu ini ribuan gimana? Gimana Bu? Yang lain akan mati. Jadi hanya satu, kemudian tubuh wanita itu akan menutup diri. Nah, selanjutnya ini adalah proses fertilisasi ya. Lanjut, berapa lama sih kamu ada di dalam kandungan ibumu? Berapa lama yuk? Normalnya adalah 38 minggu. Nih ada gambar-gambar dari 3 minggu sampai 38 minggu. Masya Allah ya, semuanya ada perkembangannya. Dan itu kita bisa melihat di hasil USG saat kita sedang hamil ya. Ini ada contoh ketika melihat hasil USG dalam kandungan 7 bulan. Ini alatnya ya. Ketika ke dokter SPOG, ini alatnya. Ini perbedaan hasil USG 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi. Selanjutnya adalah dari mana sih kamu mendapatkan makanan selama di kandungan? Nah, ini dia. Ada gambarnya. Kalian waktu di dalam perut orang tua
ibu terutama ibumu seperti ini ya gambarnya, yaitu pada plasenta. Nah, ini ada contoh soal. Saya ambil dari ujian nasional tahun 2017. Oke, pertanyaannya, perhatikan gambar organ reproduksi dari wanita di samping ini. Gambar G berfungsi untuk apa, hayo? Yang A, menghasilkan sel telur dan hormon. Yang B, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. C, tempat pembuahan sel telur oleh sperma. D, mengeluarkan endometrium yang meluruh saat menstruasi. Hayo, apa jawabannya? Tadi sudah Bu Putri jelaskan kan di awal? Jawabannya adalah, ya benar, C. Jawabannya adalah C. Penjelasannya apa ya? Pembahasannya adalah bagian G adalah tuba falopi. Ya anak-anak, tuba falopi atau bisa kita sebut dengan ovidak atau juga saluran sel telur yang berfungsi untuk tempat pembuahan sel telur oleh sperma. Sampai di sini kalian sudah paham tentang sistem reproduksi wanita? Mudah-mudahan paham ya. Untuk laki-laki kenapa sih kok harus belajar? Hei, ini adalah ilmu. Sekali lagi ini adalah ilmu. Ini bukan lagi tentang porno aksi atau pornografi ya. Oke, lanjut. Ini adalah pesan saya untuk kalian di rumah, untuk para perempuan ya. Karena apa? Karena menjaga kebersihan alat reproduksi wanita itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka kalau misalkan kita jorok, kita nggak peduli dengan kebersihan alat reproduksi kita, berarti kita artinya tidak sayang dengan tubuh kita, bahkan kita bukan orang yang taat kepada Allah. Nah, ini adalah next pembelajaran selanjutnya. Kita akan membahas tentang apa? Pembelahan sel oogenesis dan spermatogenesis, juga sistem reproduksi laki-laki. Sekian saja ya presentasi dari Bu Putri. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah dan menjadi semangat lagi untuk kalian mengetahui materi-materi dari sumber-sumber lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.